Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Johan Triwayudi dari Prodi Teknik Industri kelas ekstensi 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester atau UAS kimia. Soal yang pertama yaitu ada apa yang dimaksud dengan COD dan BOD. Berilah contoh masing-masingnya. Yang pertama ada COD atau chemical oxygen demand, adalah kebutuhan oksigen terhadap zat organik yang suka dihancurkan secara oksidasi. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan reaksi oksidator yang kuat dalam suasana asam. Contohnya di kasus sehari-hari yaitu ada air dari proses produksi dan aktivitas lain yang ditampung dalam danau buatan yang mengalami pelarisan batuan dan proses oksidasi dari material sisa penambangan. Sedangkan BOD atau biochemical oxygen demand adalah kebutuhan oksigen yang terlarut dalam air buangan yang dipergunakan untuk menguraikan senyawa organik dengan bantuan mikroorganisme pada kondisi tertentu. Contohnya ada pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke dalam aliran sungai yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran air sungai. Soal yang nomor 2 yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Senyawa apa yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Senyawa yang menyebabkan hujan asam adalah senyawa karbon dioksida dan karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Mekanisme terjadinya hujan asam karena oleh belerang sulfur yang merupakan pengonsor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrit oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Nah, inilah bicara singkatnya mengenai hujan asam. Soal yang nomor 3 yaitu jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasionalnya. Nah, ini ada parameter untuk kualitas limbah cair, ada pH, COD, BOD, minol, minyak dan lemak, amonia dan TSS. Yang pertama ada pH. pH-nya parameter yaitu nilai ambang batasnya yaitu ada 6-9 dan peraturan daerahnya atau standar norm nasionalnya ada. Yang kedua ada COD. COD-nya nilai ambang batasnya 80 dan untuk standar nasionalnya ada miligram per liter. Yang ketiga ada BOD, untuk nilai ambang batasnya ada 160, untuk standarnya ada miligram per liter. Yang keempat ada minol, untuk ambang batasnya ada 0,5 dan standarnya miligram per liter. Yang kelima ada minyak dan lemak, untuk nilai ambang batasnya ada 5 dan standarnya sama miligram per liter. Yang keenam ada amonia, nilai ambang batasnya ada 2 dan sama miligram per liter. Dan terakhir ada TSS, nilai ambang batasnya ada 100 dan terakhir miligram per liter. Soal nomor 4 yaitu jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Di sini ada yang pertama ada tahap pengolahan primer yang meliputi proses satu penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, dan yang terakhir pengapungan. Yang kedua ada tahap pengolahan sekunder yang merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai bahan organik. Yang ketiga ada tahap pengolahan tersier. Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan atau masyarakat. Yang keempat ada desinfeksi. Desinfeksi atau pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada dalam limbah cair. Yang terakhir yaitu ada pengolahan lumpur
Setiap pengolahan limbah cair, baik itu dari pengolahan primer, pengolahan sekunder, dan pengolahan tersier, akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai atau dicerna secara aerob, kemudian disalurkan ke beberapa alternatif, yaitu dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan, dijadikan pupuk, kompos, atau dibakar. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.